Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Dwi Setiawan dari D4 Teknik Informatika kelas 1B. Oke, saya di sini akan membuat tugas video dari MK Konsep Teknologi Informasi yang ditugaskan oleh Pak Ginanjar Wirosasmito. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bahasan yang pertama, kita akan membahas 5 topik ya. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama ada perbedaan internet dan intranet. Yang kedua ada perbedaan internet dan extranet. Nanti di sini saya semuanya akan jelaskan. Yang ketiga ada VPN, Virtual Private Network. Yang keempat ada apa? Ada ISP, Internet Service Provider. Yang kelima ada TCP/IP. Dari kelima materi tersebut, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Langsung saja, yang pertama, ada perbedaan internet dan intranet. Apa sih itu internet? Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP sebagai protokol pertukaran, sehingga saling dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan saling bertukar informasi. Jadi itu adalah penjelasan dari internet. Pada intinya internet itu menyeluruh global. Oke, yang selanjutnya ada intranet. Intranet adalah satu jaringan private network yang menggunakan protokol internet TCP atau IP untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal. Misalnya digunakan pada perkantoran, perusahaan, sekolah, universitas, dan lain-lain. Internet juga merupakan suatu jaringan LAN (Local Area Network) yang hanya mencakup wilayah lokal atau kecil. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi intranet itu lokal atau privat. Jaringannya lingkupnya itu kecil, nggak luas kayak internet. Bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Bisa kalian lihat di atas saya, perbedaan internet dan intranet. Mungkin itu ya, perbedaan internet dan intranet. Selanjutnya, yaitu ada perbedaan internet dan extranet. Kita akan bahas lagi internet, tapi dengan pengertian yang sama sih, pengertiannya sama. Tapi mungkin kata-katanya berbeda ya, bisa menambah wawasan juga. Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan perangkat di berbagai negara. Cakupannya itu negara loh guys. Dengan internet, orang bisa saling bertukar informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan secara terbuka. Terbuka ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Sifatnya umum dan terbuka untuk siapa saja. Contohnya browsing di Google, menonton YouTube, membuka Instagram, mengirim email. Tuh, salah satu contohnya dari internet. Selanjutnya kita akan membahas intranet. Intranet lagi, maksudnya adalah extranet. Extranet adalah jaringan pribadi (private network) yang menggunakan teknologi internet, tetapi aksesnya dibatasi hanya untuk pihak tertentu di luar organisasi. Biasanya digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi data antara perusahaan dengan mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan penting. Contohnya ada portal khusus pelanggan untuk melacak pesanan, sistem login khusus supplier untuk cek stok atau data perusahaan.
Atau mungkin juga kalau kalian pesen di Shopee, terus mau cek nih, mau sampai mana ya pesananku, pesanan saya, bisa dicek kan itu ada. Oh, ternyata udah sampai kota Tegal nih, tinggal menuju ke alamatku. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya ya. Oke, untuk singkatnya itu internet jaringan global terbuka untuk semua orang. Extranet jaringannya terbatas, menghubungkan organisasi dengan pihak eksternal tertentu menggunakan teknologi internet. Bisa dilihat pada gambar di kanan atau di atas ya teman-teman. Bisa kalian pahami sendirilah. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas VPN. Apa itu VPN? VPN, Virtual Private Network. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna membuat jaringan pribadi di atas jaringan publik seperti internet. Jadi VPN itu bisa membangun jaringan tersendiri ya. Seperti jika kalian tidak bisa mengakses situs luar ya, situs luar, kalian bisa pakai VPN. Dengan VPN, kalian bisa mengakses berita-berita dari luar negeri. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, tentunya kelebihan terlebih dahulu. Ada keamanan data. Lalu lintas internet terenkripsi sehingga lebih sulit disadap oleh hacker atau pihak ketiga. Tentunya dilindungi ya kalau pakai VPN. Itu kelebihannya. Selanjutnya ada privasi atau anonimitas. IP address asli disembunyikan diganti dengan IP server VPN. Aktivitas online jadi lebih anonim atau transparan yang pastinya aman. Akses konten terbatas, bisa membuka situs atau aplikasi yang dibatasi wilayah, georestrict, atau diblokir jaringan lokal. Selanjutnya, koneksi ke jaringan kantor atau perusahaan memudahkan remote worker untuk mengakses server internal kantor secara aman. Mengurangi pelacakan, provider internet ISP dan mengiklan lebih sulit melacak aktivitas browsing ya teman-teman. Itu merupakan beberapa kelebihan dari VPN. Selanjutnya kita akan membahas kekurangannya. Ada kelebihan tentunya ada kekurangan. Kekurangan VPN yaitu kecepatan internet bisa menurun karena data harus dienkripsi dan melewati server VPN. Koneksi kadang jadi lebih lambat, lebih lemot, suwe, tidak selalu 100% aman. Jika penyedia VPN tidak terpercaya, data pengguna bisa dicatat atau dijual. Itu ya resiko. Salah satu resiko menggunakan VPN. Jika tidak terpercaya ya bisa dijual data kalian. Selanjutnya biaya berlangganan. VPN yang benar-benar aman dan cepat biasanya berbayar. VPN gratis sering terbatas dan kurang aman. Jadi kalau kalian mau ambil aman, main aman ya modal sedikit lah bro. Pakai yang berbayar. Tapi kalau kalian kaum yang mendang-mending ya gratis aja tapi ya resikonya ditanggung sendiri. Selanjutnya ada blokir oleh beberapa layanan. Platform seperti Netflix atau layanan streaming lain terkadang mendeteksi dan memblokir pengguna VPN. Selanjutnya tergantung server. Jika server VPN jauh atau penuh, koneksi bisa tidak stabil. Jadi jaringan kalian nanti bakalan tidak stabil. Itu merupakan kekurangan dari VPN.
Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk VPN. Selanjutnya kalian bisa memberikan like, comment, and subscribe. Nih, kurang lebihnya kalian pahami sendirilah, cari banyak di Google. Selanjutnya kita akan membahas ISP, ISP, Internet Service Provider. ISP adalah penyedia layanan internet, yaitu perusahaan yang menyediakan akses ke internet bagi pengguna perorangan maupun bisnis. Perusahaan ini membangun infrastruktur yang menghubungkan perangkat Anda ke jaringan internet global, sehingga Anda bisa mengakses informasi dan layanan online. Ini tuh kalau yang kalian sering temu itu WiFi, yaitu perusahaan WiFi-nya kayak Bisnet, IndiHome, dan masih banyak yang lainnya ya. Yang saya tahu sih dua itu, tapi masih banyak yang lainnya. Oke, kita akan lanjut ke cara kerja ISP. Cara kerja ISP sebagai gerbang internet. ISP adalah perusahaan yang jadi gerbang utama bagi untuk bisa terhubung ke jaringan internet global, terhubung ke tulang punggung dunia. ISP terhubung ke jaringan internet utama dunia, internet backbone, melalui koneksi super cepat, seperti kabel serat optik bawah laut. Jadi di bawah laut juga ada kabel ya, yaitu kabel serat optik. Saya juga belum pernah melihat. Selanjutnya menyalurkan ke pelanggan. ISP mendistribusikan koneksi internet tersebut ke rumah-rumah melalui beberapa cara. Ada 4 cara kita akan sebutkan. Yang pertama ada serat optik, fiber optik. Ini bukan lebih ke cara sih, tapi iya ding beberapa cara. Pertama serat optik, fiber optik paling cepat dan stabil. Ini yang paling konsisten atau paling efisien, yaitu serat optik. Yang kedua ada DSL, menggunakan jalur kabel telepon. Jadi yang mungkin kalian sering lihat di kota-kota besar, kabel yang rumit itu ya, yang banyak banget lah itu pokoknya. Itu salah satu dari kerja ISP, yaitu di DSL ya. Salah satu caranya itu menggunakan DSL, menggunakan jalur kabel telepon. Yang ketiga ada kabel TV sosial, menggunakan jalur TV kabel. Yang keempat ada nirkabel wireless lewat sinyal seluler 4G atau 5G, atau bisa juga satelit, menggunakan satelit. Itu 4 caranya ya. Selanjutnya cara kerjanya yaitu memberi alamat unik. ISP memberikan alamat IP address pada setiap perangkat HP laptop agar bisa dikenali dan berkomunikasi di dalam jaringan internet. Selanjutnya mengatur lalu lintas data. ISP mengelola dan mengarahkan aliran data dari perangkat Anda ke tujuan, misalnya server Google, dan mengembalikannya lagi kepada Anda dengan cepat dan aman. Bisa kalian lihat di atas saya, gambar di atas saya itu dari internet ke ISP. ISP menyalurkan ke gedung, ke rumah, ke lab corporation, ke bisnis kecil, dan juga educational institution. Itu kurang lebihnya ISP itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan pembahasan ke TCP atau IP. Pertama kita ke pengertian TCP atau IP. TCP atau IP adalah seperangkat protokol standar industri yang menjadi fondasi komunikasi data dan sumber daya di internet dan jaringan komputer lainnya.
Protokol ini memecah data menjadi paket-paket, mengirimkannya dan mengaturnya kembali di tujuan, memastikan pertukaran informasi yang andal dan efisien antar perangkat yang berbeda. Itu pengertian dari TCP atau IP. Selanjutnya kita bahas fungsi TCP/IP. TCP/IP adalah fungsinya yaitu memfasilitasi komunikasi data. TCP atau IP memungkinkan perangkat di jaringan, baik itu komputer, server, atau perangkat seluler, untuk berkomunikasi dan bertukar data. Selanjutnya yaitu fungsinya memecah dan mengirim data. TCP memecah data menjadi paket-paket kecil, sementara IP bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengiriman paket-paket tersebut ke tujuannya. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab ya. Selanjutnya menjamin keandalan. TCP memastikan semua paket data sampai ke tujuan, mengurutkannya dan menyatukannya kembali menjadi pesan yang utuh tanpa ada yang hilang atau rusak. Selanjutnya mendukung berbagai layanan. TCP atau IP menjadi dasar bagi banyak protokol aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Seperti HTTP untuk browsing web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk email. Itu merupakan beberapa fungsi dari TCP atau IP. Selanjutnya kita ke cara kerja TCP atau IP. Yang pertama ada aplikasi layer. Lapisan ini adalah tempat aplikasi seperti browser web berinteraksi dengan jaringan. Selanjutnya transport layer TCP. TCP membagi data menjadi segmen-segmen kecil dan memberinya nomor urut. Lapisan ini juga memastikan koneksi yang lancar. Selanjutnya internet layer atau IP. IP menambahkan alamat IP pada setiap paket untuk memastikan paket tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan yang benar. Link layer atau physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman fisik data melalui perangkat keras jaringan. Itu merupakan beberapa cara kerja dari TCP atau IP. Bisa dipahami ya semuanya ya. Jika kalian kurang paham mungkin bisa browsing lagi Google di Chrome, banyak banget penjelasan. Jika penjelasan saya kurang jelas, bisa tanyakan juga ke Google. Next slide, selanjutnya kita berada di penghujung video, yaitu tentunya kita sudah membahas 5 topik yang sudah kita bahas atau saya bahas. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan atau saya bahas. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jikalau tidak bermanfaat ya 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 sudahlah. Tapi terima kasih banyak mungkin yang sudah mau menonton, mau menyempatkan waktunya, mau menonton video yang sedikit bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi komennya yang baik-baik ya, yang mendukung ya. Jangan yang, aduh, menambah pikiran. Pikiran saya sudah banyak, teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.